Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki tema 7 di subtema 1. Pada subtema 1 memiliki judul Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, mari bersama-sama kita baca teks berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukanlah cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun saling berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu suku Jawa, suku Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau hanya 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, sangat kaya dan beragam kan negara kita ini? Sekarang, kamu akan belajar mencari kata-kata sulit yang kamu temukan pada bacaan tersebut. Jika ada, tuliskan pada tabel berikut ini dan carilah artinya. Kata-kata sulit bisa diartikan sebagai kata-kata yang mungkin kamu belum tahu artinya atau kamu baru pertama kali mendengarnya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti dari kata tersebut. Nah, untuk mencari kata-kata sulit, kamu bisa mencarinya pada KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada kamus ini akan banyak sekali terdapat kata-kata dalam bahasa Indonesia yang jarang kamu dengar, namun sudah ada di sana artinya. Nah, Bapak contohkan beberapa kata-kata sulit. Pertama tadi ada kata etnis. Nah, dalam KBBI, etnis berarti suku bangsa. Lalu ada kata slogan. Nah, slogan sendiri berarti moto atau sebuah kata atau juga kalimat yang dipakai sebagai sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Nah, itu beberapa contoh kata sulit. Sekarang, cobalah kamu mencari kata-kata tersebut, lalu cari artinya. Kalau kamu punya KBBI, silakan gunakan KBBI, tapi kamu juga bisa menggunakan internet untuk mencari arti kata sulit yang kamu temukan. Selamat mengerjakan. Berikutnya kita akan menjawab soal kedua. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Nah, mencari pokok pikiran dalam setiap paragraf
Hampir sama caranya dengan mencari kalimat utama dan kalimat pendukung yang pernah kita pelajari di semester 1 pada tema 1. Yang kalian perlu perhatikan untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah pertama, membaca seluruh kalimat yang ada dalam paragraf. Nah, kemudian tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf tersebut. Ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Bapak contohkan untuk pokok pikiran paragraf pertama. Pada paragraf pertama, intinya adalah ingin menceritakan bahwa Indonesia hidup dalam keragaman, namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu contohnya. Jadi intinya kalian harus membaca dengan seksama teks per paragraf, lalu tandai kalimat-kalimat intinya pada tiap kalimatnya. Nah, ini mirip seperti kamu menyimpulkan suatu bacaan. Nah, sekarang kamu coba untuk mencari pokok paragraf pada paragraf kedua. Selamat mengerjakan. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah dari alat transportasinya. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut. Ada bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Karena dahulu belum banyak orang yang memiliki mobil ataupun motor. Coba perhatikan gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau ini. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaannya. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang untuk menarik beban berupa bendi ataupun pedati. Sekarang, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yang terjadi adalah bendi akan bergerak mengikuti arah kuda. Nomor 2, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati adalah pedati akan bergerak sesuai arah kerbau atau kuda. Berikutnya, mari lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Pertama, coba kamu praktikkan. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu tarik kembali ke posisi semula. Kegiatan kedua, coba angkat tas sekolahmu. Lalu letakkan lagi ke posisi semula. Kegiatan ketiga, coba ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut, isilah tabel-tabel berikut. Coba perhatikan contoh untuk kegiatan pertama. Aktivitas yang dilakukan mendorong meja dan menarik meja. Nah, saat mendorong meja, hasilnya adalah meja bergeser atau berpindah tempat. Lalu saat menarik meja, meja kembali bergeser atau berpindah tempat ke tempat semula. Kemudian kegiatan kedua, mengangkat tas sekolah. Saat tas sekolah diangkat, hasilnya adalah tas menjadi terangkat ke atas. Lalu saat meletakkan lagi tas ke posisi semula, hasilnya tas tergerak ke posisi semula. Lalu aktivitas ketiga, mengambil selembar kertas tak terpakai, lalu dilipat dan diremas. Nah, hasilnya adalah bentuk kertas menjadi berubah dari bentuk aslinya. Tahukah kamu, 3 aktivitas tadi yang baru saja kamu lakukan disebut dengan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sekarang, ayo amati kegiatan berikut. Kamu telah mengetahui pengertian dari gaya.
Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Satu lagi, ada yang disebut dengan gaya pegas. Nah, berdasarkan penjelasan ini, coba kamu sesuaikan kira-kira gambar-gambar berikut ini sesuai dengan gaya yang mana. Bapak contohkan. Untuk gambar pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, kegiatan di samping ini memanfaatkan gaya otot. Jadi, dorongan yang diberikan kepada mobil sehingga mobil yang tadinya diam menjadi bergerak. Nomor 2, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Nah, lampu menyala karena adanya gaya listrik. Adanya aliran listrik yang dialirkan melalui sambungan kabel menuju lampu sehingga lampu menjadi menyala. Nomor 3, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Nah, karena jarum terbuat dari besi sehingga magnet menarik kuat suatu benda yang berbahan atau terbuat dari besi, sehingga jarum atau paku menempel pada batang magnet. Untuk sisanya, silakan kamu pikirkan berdasarkan jenis-jenis gaya yang ada. Selamat mengerjakan. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak gaya yang kita gunakan. Salah satunya adalah gaya otot. Coba perhatikan beberapa contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot berikut. Ada tarik tambang, kemudian menggendong bayi, ada juga membuat kerajinan gerabah, dan menarik pedati. Sekarang, mari bersama-sama kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Setelah tadi kalian melihat banyak contoh dan penjelasan, gaya otot dapat disimpulkan sebagai gaya yang timbul karena aktivitas otot atau suatu energi yang dihasilkan oleh otot. Jadi berhubungan dengan kekuatan otot kita. Nomor 2, coba perhatikan gambar-gambar contoh gaya otot sebelumnya. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Artinya, pengaruh gaya otot pada kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk menjawabnya Bapak contohkan gambar pertama, yaitu anak yang sedang melakukan kegiatan tarik tambang. Nah, lalu apa pengaruh gaya otot pada kegiatan tersebut? Gaya otot berpengaruh pada kegiatan tarik tambang karena tarikan kuat yang dihasilkan oleh otot para pemain tarik tambang akan mempengaruhi kemenangan tim tersebut. Jadi, dalam permainan tarik tambang, kekuatan tarikan sangat menentukan. Nah, sekarang coba kamu beri juga penjelasan pengaruh gaya otot terhadap kegiatan sisanya. Misalnya pada kegiatan membuat gerabah, apa pengaruh gaya otot terhadap kegiatan tersebut? Juga saat menggendong bayi, kekuatan otot yang bagaimana yang diperlukan, dan juga saat menarik pedati. Selamat mengerjakan. Nah, tadi ada salah satu contoh penggunaan gaya otot, yaitu pada pembuatan gerabah. Nah, tahukah kamu bahwa seni gerabah tersebar di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, silakan kamu baca teks berjudul Seni Gerabah di Indonesia untuk memahami penggunaan gaya otot dalam pembuatan gerabah. Selamat membaca. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.